Halo guys, ketemu lagi dengan gua yang gaming. Di video kali ini kita nonton antara RRQ vs BTR match ketiga. Semoga dikasih match yang seru. Semoga RRQ memenangkan dan comeback itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari keduanya, skor 1-1. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tergantung dari eksekusinya, nggak boleh terbawa hype. Ya, kita lihat untuk pembedanya. Game pertama sudah kita lewatkan, game kedua juga akan kita lihat juga. Tapi untuk game yang ketiga, kali ini hasil akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Mari kita enjoy pertandingan terakhir ini. Oke, game terakhir di hari ini loh. Wow, satu-satunya match dia menghadirkan 3 round sekaligus. Iya, dari kemarin ya? Dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir Dong, kenapa ini? dari malam hari ini terakhir. MPL Arena, mana suara aja. Let's go to Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gua sih tempur terus aja nggak apa-apa. Tempur terus. Tempur terus. Tuh pagi-pagi. Rins ketangkep coba. Ah, itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus wajib kalau Hilda. Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakan ya. Untung nggak ada drama untuk ngambil karaoke. Aduh, kenapa ini? Gak ada informasi juga kalau misalkan retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Setsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info retribution. Oh, dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong. Kan rumputnya di situ. Nggak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, ntar ketemu Sansaya nih dengan item yang kayak ataupun dari setelan emblemnya kayak gini juga nih bro. Pure Rage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang, Setsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin Lukas ya, setelah turtle, dia bisa sengaja tumpul. Wah, itu dia ada Zero Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Balikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan untuk masih bisa untuk kebalikin. Iya, dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah, Oh, dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. nggak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga nggak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus banget untuk menjawab Joy. Toy akan bisa selamat satu terakhirnya, tapi ternyata masih ada dari sebagai belakang dan juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling menggagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Dairon. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, team fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Annabelle-nya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang RRQ dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke. Dan Rush Strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipaksa untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau nggak mau Setsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Manggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini.
Ya, dia bisa pelan-pelan juga. Grip, bahkan dibanting kah? Lu, Mati. akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali, Lim. Tanpa tsunami slam loh. terus. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya, benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat, Dairennya benar-benar menunggu di mana Annabelle. Dan ini penguasaan lagi dari Purple Buff. Free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Annabelle pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Annabelle dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa Iya, yang bakal Annabelle direncanakan bisa sama Bigetron? ke bos itu. Turtle di bawah, Purple Buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Annabelle? Nggak ada sih harusnya. Masih ada keuntungan yang bisa di-trade ya? Yap. Iya. Paling dikit Purple hilang. Oke, langsung diambil. Retribution sudah digunakan. Turtle akan direlakan. Sementara Rinsha dari bagian tengah. Eman sudah hadir. Federal Strike dikeluarkan pula. Tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah divide. Karena di tidak strike langsung dibawa ke Medusa. Tapi Quiz Crack. Dan Luka di bagian belakang akan kembali menjadi korban. Tapi- Harusnya ada benar saja Luke. Bener-bener Wow, terus. gue cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Annabelle, Be. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk ke arah turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika turtle yang ketiga ya. Karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Sutsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antal roll-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto. Kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, Terus. di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, ya memang dia nggak space, dia ngebawa top kill. Tapi nggak semudah itu juga. Gak bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Maka jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan Oke. akan menjadi malapetaka Dapat untuk Luke sendiri. sama-sama tower. Dan MPL di Extremer. Atas Wah, ada tembak. Panglima nih. Panglima nih. Ada Oh, Bang Miguel ya, ya. Kalian bisa kunjungi di bikin, official bikin. Restream channel MPL ID. Ya, di Panglima Polim kan ya. Bang? Hah, jalan. Kejauhan, Bang. Belum sadar. Panglima Kingdom. Panglima Makanya. Kingdom yang ini. Tapi ya kalau misalkan dia tiara nih, lagi teamfight tapi slam. Oke, dan itu dia. Ada teamfight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan tapi jauh ini tapi Daemah. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Sutsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Sutsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang. Satu tembak. Hanya dengan 1 kali biju dama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Sutsujin. Dan tentunya untuk Araki juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi. Perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin satu kill 8-0 pun. cok. Gimana caranya nge-kill? Gila. Gimana caranya mendapatkan point kill kalau misalkan ada plus of the Oasis dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Resus makan Resus. Terlalu sulit. Waduh. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi. Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa bikin kan. Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi pokoknya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini. Itu dia. Masalahnya hidup aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairen juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya konek, tapi slam-nya dihajar. Lanjut ini semua ya. Sekarang flicker dari ini. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya. Tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Annabelle sekarang muncul. Sendiriannya Annabelle. Dengan adanya Wah, dua orang yang siap bisa mengeroyok saat kita ternyata Toy-nya masih berhasil menjaga tapi tidak boleh lama karena Annabelle berhasil langsung dihilangkan. Satu weakness point terakhir tapi tidak
separuh dibuka, hanya saja Valen tumbang. Iya, tapi untuk begitu loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Iya. Wah, ini dia Sun Suji hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sun Suji berhasil disyatkan karena Moreno hadir tepat waktu. Betul sekarang double kill didapatkan pula, tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran, tapi Anavel beli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepat itu Lord mereka. Oh, langsung set up Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat dari Idok ya, langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisa akan seperti apa lagi kejadiannya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane nih. Dan ternyata Setsujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik di Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Dahsyat sih. Udah jadi 3 itemnya. Bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian. Malah 3. Sama Tigan, bisa Win of Nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan dibawa untuk dicari. Coba di atas ya. Ini wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan. Dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Blim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Paling lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Kekuatan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah mendorong, atasnya juga udah aman seganya. Oh, yang tadi dipegang kan? Sekarang masih darah kita tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk landing jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda, tidak ada yang cepat untuk clear di bagian landing jauh. Tidak strike-nya Connect dan Luke. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis Kerja. Tapi masih sempat dipanggil tadi dan kayak dibuat yang malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi lanjut kembali. Masih belum ada defensifnya Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terjadi. Akan seperti apa lagi tapi Moreno yang berhasil langsung diledakkan. Hanya saja Light selamat kali ini. Dokter yang travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin killnya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavel. Masih ada Holy Revenge dari Turret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah teamfight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Wah, celah ya. Yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai memang jujur ya, tadi hanya defense Sujin yang bisa kena dan langsung instant kill ke Rayman. Itu burst ya. Burst damage. Bayangkan kalau udah WoF. Ya tipe Biju Dama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Masa tahu meledak gare udah. Dan areanya jangan lupa, itu sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya, ada Federal Strike dikeluarkan dan Anavel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup Jairan. Sudah bersiap, ada WW di dalam tubuh dari Rayman. Apakah mereka tidak akan sempat bisa mendekat lagi ke area dari Lord tersebut. Dan sekarang konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya, mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord kalau juga masih penting. Bawahnya udah dipotong. Tapi masih ada satu di bagian depan atas itu juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di sini. Dan minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dan bagian belakang dimana mereka kembali ke dari karena 2 orang. Dan mereka betul-betul bisa mati kembali Anavel sendiri. Di bagian depan tapi kabur untuk prima dan begitu banyak mati
Mati juga. Nice. Terkena pincu jabat sakit banget. Kesempatan untuk Nice comeback Isri. Error Q. Fucking don't go. Nice banget. Nice comeback Isri. Bergaya Idox. Menang bebas. Sang Raja kali ini berhasil membalikan apa yang terjadi dari leg yang pertama. Comeback 2-1 Isri, skor yang bro. cukup dramatis. Sempat tertinggal dari game yang pertama, tapi mereka tetap konsisten menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan. Di game yang ketiga, reverse sweep dari Sang Raja. Walaupun sempat ada misplay yang terjadi ketika mid game yang begitu krusial, untungnya RRQ masih back on track dan Bigetron kali ini harus menerima pukulan balasan dari leg yang pertama. RRQ menang dengan skor 2-1. Sebuah pembalasan manis setelah mereka mendapatkan kekalahan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang RRQ hanya